Assalamualaikum, halo, balik lagi bareng Belvi di sini. Kali ini tanggal muda, yeay, akhirnya ambil uang bulanan lagi dan harus berhemat-hemat untuk kedepannya. Sekarang saya mau langsung aja pembukuan untuk budgeting bulan Juni ini. Alhamdulillah uangnya tadi sudah diambil. Dan seperti biasa ini untuk budgetingnya ini sama seperti kemarin, yaitu ada yang non cash dan ada yang cash seperti itu. Dan seperti biasanya juga untuk income itu hanya dari satu lubang, yaitu dari suami. Dan mohon maaf juga tidak saya share atau publish pendapatan suami karena agak-agak ini ya sensitif kalau untuk masalah nominal seperti itu. Dan disclaimer juga, ini itu bukan pendapatan semuanya gaji suami untuk saya semua ya, enggak ya. Jadi suami masih punya pegangan dan mungkin selebihnya itu dikasih ke saya untuk saya kelola seperti itu. Dan disclaimer juga, saya di sini tinggal bersama orang tua dan saya sendiri juga tidak memfokuskan untuk bayar listrik, ketagihan listrik, PAM, gas atau apapun yang ada di dalam rumah ini karena itu urusan orang tua saya seperti itu. Tapi di sini juga saya kasih untuk orang tua saya untuk bulanannya, dan itu terserah untuk beli apa aja atau enggak untuk bayar apa aja. Yang penting saya sudah serahkan uang untuk orang tua. Gitu ceritanya. Penulisan pembukuan di sini agak berbeda dari yang kemarin itu karena saya lagi mencoba-coba untuk mana sih yang enak untuk saya pergunakan seperti itu. Dan itu yang di stabilo hijau itu adalah uang cash yang saya ambil tadi di rekening. Nah, selebihnya berarti yang tidak ada warna hijaunya berarti itu sudah ada di dalam ATM untuk pembayaran digital atau pembayaran online seperti itu. Nah, ini dia uangnya sudah saya keluarkan dari dompet. Lucu ya dompetnya ya. Saya beli di toko oren, ini lucu banget dan gemoy rasanya. Saya pengen bawa kemana-mana tapi kurang pas, makanya ya udah deh dicoba untuk ini aja seperti itu. Ya oke, sekarang saya mau mengelompokkan uang dulu dari yang merah sampai yang kuning. Jadinya biar rata ya. Ada yang samaan gak sih bun, itu kalau uang tuh harus bener-bener rapi? Saya nggak tahu OCD apa enggak, saya nggak tahu juga ya, karena saya harus rapih. Jadi kalau kepalanya di atas semua, kepalanya di bawah semua gitu. Nah, ini saya mau masukin belanja bulanan. Belanja bulanan di sini saya alokasikan 500.000 sebulan. Mau cukup mau enggak itu terserah, yang penting itu udah saya anggarkan seperti itu ya, 500.000. Dan untuk belanja mingguan pertama itu masih tetap sama 2.210.000. Dan saya ini sengaja ya udah saya pecahkan uangnya ke recehan ya, jadi biar gampang, jadi nggak usah tuker-tukeran lagi biar nggak pusing. Dan ada yang nggak ditukerin juga, paling nanti kalau misalnya butuh uang receh saya tukerin lagi gitu. Jadi setiap minggunya saya usahakan 210 dan setiap harinya saya usahakan untuk 30.000 per hari. Dan alhamdulillah saya udah coba ini 2 bulan, alhamdulillah berhasil dan selalu ada lebihnya kayak gitu. Menurut bunda-bunda ini saya ini enggak sih terlalu ngirit banget sih, enggak sih 30.000 per hari? Oh ya, tadi udah ada eating out 300.000 dan seeking fund itu 300.000. Terus tadi ada servis motor 100.000, untuk pajak motor juga 100.000. Pajak motor ini dibayarkan setiap bulan Agustus ya, jadi 2 bulan lagi seperti itu. Dan ini
saya ribet sendiri nih ngitungnya. Sinking funds itu karena pengen isi tabungan yang seru-seruan itu, yang tabungan santai. Jadi saya pecahin itu duitnya. Nah, di sini dana darurat saya alokasikan 300.000, dan untuk logam mulia atau emas, atau kebetulan saya tabungannya emas perhiasan ya, itu di angka 750, dan ternyata harga emas udah naik lagi, jadi mungkin bulan depan saya minta tambah lagi sama suami untuk tabungan emasnya. Setelah pembukuan, saya langsung ke tempat percetakan untuk mencetak stiker. Kebetulan saya punya usaha kebab, dan itu kebabnya frozen. Jadi saya mau ambil pesanan atau bikin print stiker untuk kebab saya, dan saya bawa bocil ini. Kebetulan nggak ada yang ngasuh, ya udah saya bawa aja, biarin deh, biar senang di tempat dingin. Nah, ini sekarang saya mau nyoba-nyoba a day in my life. Ceritanya pengen nyoba masak-masak di konten kali ini gitu ya. Coba menurut teman-teman atau bunda-bunda, saya pantas nggak ya untuk jadi food vlogger apa tuh namanya, koki-kokian di dalam konten-konten kayak gitu. Maksudnya pengen nyoba sesuatu yang baru gitu di konten saya. Apa saya selipin tentang a day in my life, atau cuma masak-masak aja, atau ngomong bocah, atau apapun itu. Tolong dong komentarnya, tolong dong masukannya, karena saya pengen ada yang lebih dari konten saya gitu, nggak monoton ngeliatin duit aja, ngitungin duit aja kayak gitu. Lucu sih sebenarnya. Saya ngeditnya aja pengen ketawa gitu loh. Ya udah, sekarang saya mau kasih tahu, ini saya lagi mau coba masak remis atau kerang. Bunda-bunda tahu nggak remis? Kalau di Jawa Barat namanya remis ya, itu disebutnya kayak kerang, tapi bukan kerang ijo. Tapi saya juga bingung itu kerang apa gitu. Paling nggak jauh beda sama kerang ijo sih rasanya. Nah, ini saya mau tumis, cuma bawang merah, bawang putih, cabai jablay, terus sedikit asam jawa, sama nanti pakai kecap sama saus tiram. Cuma itu aja sih bumbunya, dan menurut saya tuh nikmat banget. Ini tuh karena jarang ada remis di tukang sayur, jadinya jarang-jarang juga saya masak kayak gini, makanya saya pengen kontenin kayak gitu. Jadinya pengen berbagi aja gitu, berbagi resep masakan, meskipun resep masakan yang sederhana, nggak apa-apa kan ya. Mungkin ada yang bingung ya, kok nggak pakai jahe, atau nggak pakai daun salam, atau nggak pakai sereh gitu, kan nanti si kerangnya bau amis kayak gitu. Kalau menurut saya dengan asam jawa aja, dan si kerangnya sudah dicuci bersih menggunakan air jeruk nipis, terus saya bekukan lagi ke freezer kayak gitu, itu nggak ada bau amis sama sekali, jadinya aman-aman aja gitu. Jadi gampang, dan saya mungkin karena kurang suka dengan rempah-rempahan itu, jadi kalau misalnya pakai rempah-rempahan aromatik kayak gitu bikin merubah cita rasa menurut saya gitu kan. Tapi ada kalanya juga saya pakai aromatik kayak gitu, tapi di menu-menu yang lain. Tapi kalau untuk tumisan saya nggak mau pakai, karena agak mengganggu baunya, dan agak mengganggu rasanya kayak gitu.
Nah, sekarang udah bumbu-bumbunya saya tumis sampai tercium harum. Sebenarnya masaknya simple aja. Saya tuh kalau tumis-tumisan nggak pernah ribet-ribet, simple-simple aja kayak gitu. Dan ini si kerangnya masih agak beku sih. Nah, sekarang masukin itu asam jawanya, dilarutkan ke dalam air, terus dimasukkan. Setelah itu tunggu sampai mendidih, baru dimasukkan gula pasir, garam, sama penyedap rasa. Terus dikasih kecap, dikasih nanti terakhirnya dikasih saus tiram biar lebih strong rasanya. Cobain deh, ini enak banget, simple tapi enak. Kalau di Bunda-Bunda itu namanya apa tuh? Saya sih remis ya namanya ya, si kerangnya. Si remisnya itu tuh masih beku tuh, lihat aja ya. Tapi nggak apa-apa, itu udah bersih kok, udah aku bersihin, udah aku tambahin jeruk nipis ya setelah dibersihkan seperti itu, langsung dimasukin ke freezer, karena kalau di freezer itu kan bisa tahan 1 bulan sampai 2 bulan, jadi dimanapun mau makan baru bisa dimasak seperti itu. Ternyata bikin konten masak itu nggak semudah yang dikira ya. Perlu perjuangan banget. Dan sekarang tahu-tahu saya udah makan aja itu. Jadi lumayan effort juga sih. Durasi masaknya berapa lama? Setengah jam ada. Terus dibikin cuma 10 menit kayak gitu, atau enggak kurang dari 10 menit, kayaknya lucu banget kayak gitu. Nah, segitu aja untuk vlog masak saya. Menurut teman-teman, saya masih terusin vlog masak apa enggak ya, atau enggak konten masaknya, atau mau lihat keseharian saya, atau apapun itu. Biar nggak bosan-bosan banget, Bun. Nah, setelah makan, habis itu saya langsung belanja bulanan sama si bocil ini gitu. Langsung deh jalan, nggak tunggu beberapa lama lagi setelah dapat gajian, langsung dikeluarkan aja. Nah, udah sampai di supermarket idaman saya, itu Hari-Hari. Di kota Bunda-Bunda adakah Hari-Hari? Di Bogor ada, dan ini tuh baru penggantinya Giant kalau nggak salah. Nah, ini udah alhamdulillah selesai juga belanja bulanannya. Akhirnya perut keroncongan, cari-cari makanan. Akhirnya di depan ada warung katsuan kayak gitu ya, lumayan lah rasanya. Yang penting buat ganjel-ganjel aja. Dan setelah itu langsung mampir ke toko emas untuk nabung emas. Thank you for watching. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.